Pemirsa, Menteri Ketenagakerjaan menerbitkan surat edaran ini menegaskan larangan diskriminasi dalam proses rekrutmen tenaga kerja. Seperti apa kira-kira dampak dan juga implikasinya? Kita akan berbincang dan bahas hari ini bersama dengan Presiden Asosiasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia atau Aspirasi, Mbak Mira Sumirat yang sudah bergabung bersama kami. Selamat pagi Mbak Mira, terima kasih telah bergabung. Mbak Mira, langsung saja gimana pandangan Mbak Mira sendiri terhadap penerbitan dari surat edaran Menteri Ketenagakerjaan ini, Mbak? Baik, yang pertama kami sih menyampaikan apresiasi dulu ya kepada pemerintah terkait dengan surat edaran ini. Namun ada beberapa hal yang ingin perlu kami sampaikan sangat penting bahwa pertama surat edaran tersebut tidak ada sanksi hukumnya. Jadi terkesan kayak himbauan aja nih surat edaran tersebut. Jadi kurang begitu kuat secara hukum. Kemudian yang kedua, memang kami melihat fenomena terkait dengan persyaratan yang begitu aneh ke arah konyol gitu ya, itu sudah sering terjadi. Tapi karena sekarang ini kan banyak PHK massal di mana-mana, sehingga kemudian kawan-kawan yang di PHK itu umur 30 rata-rata ya 30 sampai 40 tahun yang masih produktif kesulitan ketika mereka mencari pekerjaan kembali muncullah syarat-syarat terutama terkait dengan umur. Tapi Hmm. sebelumnya persyaratan itu sudah merebak sudah muncul ya di era 10 tahun yang lalu. Namun karena memang sekarang ini banyak sekali kawan-kawan yang kekurangan atau kesulitan mencari lapangan pekerjaan sehingga muncul seperti dalam tanda kutip begitu banyak masalah dan viral. Nah, bukan hanya usia yang saya soroti, tetapi banyak sekali diskriminasi terkait dengan persyaratan. Beberapa di antaranya adalah terkait dengan tinggi badan, kemudian good looking, kemudian sampai dengan soal badannya gemuk atau kurus gitu ya. Ini yang kami temui di lapangan. Nah, dampaknya sih yang pertama tadi, kalau ini tidak dikawal, tidak dimonitoring oleh dinas pengawas yang ada di Dinas Tenaga Kerja Kota Kabupaten Provinsi, maka alhasil surat edaran ini akan menjadi sebuah surat himbauan saja gitu, tidak ada dampak. Hmm. Nah, untuk itu kami berharap penuh kepada Dinas-Dinas Tenaga Kerja Kota Kabupaten Provinsi melalui pengawas-pengawasnya di daerah itu untuk langsung dalam tanda kutip mensosialisasikan, menyampaikan langsung kepada pengusaha atau perusahaan yang ada di daerahnya. Ini loh ada Mhm. edaran dan itu diawasi terus, dimonitoring terus. Kalau enggak, ya sama aja bohong gitu, Mbak. Iya. Berarti tadi yang seperti Mbak Mira sampaikan bahwa kekurangannya adalah surat edaran ini tuh sebetulnya belum memiliki kekuatan hukum yang mengikat begitu ya, Mbak Mira. Sehingga, kalau memang ini kan sebagai masukan juga, apakah ini diperlukan sehingga nanti adanya sanksi bagi yang tidak menjalankannya atau seperti apa kira-kira Mbak Mira? Jadi kalau memang tidak ada kekuatan hukumnya, apakah nanti ini hanya akan jadi seperti formalitas saja atau seperti apa gitu? Saya akan ambil contoh Mhm. yang hampir mirip yaitu surat edaran THR, surat Mmm. edaran tunjangan hari raya. Kan biasa tuh setiap tahun menjelang hari raya menteri ini ngeluarin surat edaran. Mhm. Alhasil yang sering kami advokasi di perusahaan, ya nggak ngefek, nggak berdampak. Mmm. Perusahaan tetap aja nggak bayar THR, tetap meskipun tidak membayar THR itu pidana sebenarnya. Tapi kan Mmm. ya gitu ya dibuat posko-posko pengaduan juga nggak berdampak, nggak ada efeknya gitu ya. Artinya apalagi ini gitu ya, apalagi. Nah, harapan saya di sini sih harus ditingkatkan lagi nih melalui keputusan menteri atau peraturan menteri gitu ya. Artinya supaya mendapatkan hukum secara hukum yang tetap lah gitu ya, dan bagaimana Mhm. nanti implementasi yang penting supaya ada efek yang langsung mengena, jangan sampai ini hanya ini kan hanya himbauan, hanya sebatas himbauan gitu. Artinya surat jangan sampai sia-sia lah gitu ya kementerian tenaga Mhm. mengeluarkan ini. Oke, artinya ya kalau hanya himbauan belum tentu nanti diikuti juga begitu ya Mbak Mira, berarti memang diperlukan kekuatan hukum itu sendiri. Tapi kalau Mbak Mira melihatnya dengan adanya surat edaran ini sendiri gitu ya Mbak, sejauh mana sih ini bisa, mengurangi praktik diskriminasi yang biasa kita temukan di lapangan gitu? Yang pertama, kalau surat edaran tadi ya harapan saya Mhm. tadi fungsi pengawas, tapi kalau nanti dinaik-naikkan, ya sangat Mhm. efektif ya nanti kalau misalnya Mmm. statusnya dinaikkan nih dari keputusan menteri atau peraturan menteri, sangat-sangat efektif untuk tadi membuka kesempatan, membuka peluang bagi kawan-kawan pekerja yang ter-PHK di umur 30 atau 40 tahun
dan masih usia produktif dan punya kompetensi atau pengalaman yang memang mumpuni sesuai dengan kebutuhan tenaga kerja yang disediakan, ini sudah bagus. Jadi ada efek-efeknya lah gitu ya. Dan harapan saya sih bukan hanya tadi ya, tetapi tadi semua segala macam persyaratan yang aneh-aneh itu yang harus dihapuskan. Dan saya pikir nanti ke depan gitu perusahaan lebih mengedepankan terkait dengan kemampuan saja. Kalau di negara-negara luar itu sudah tidak lagi mensyaratkan tentang usia, maka kedepankan saja para pelaku usaha itu bagaimana mereka membutuhkan kompetensi atau kebutuhan yang sesuai dengan kebutuhan pasar. Oke, Mbak Mira, sebetulnya kita penasaran, dari lapangan informasinya begitu ya, Mbak, sebetulnya seaneh apa sih, Mbak, biasanya diskriminasi yang diterima oleh para pencari pekerjaan ini selain yang tadi Mbak Mira sebutkan ya, seperti tadi, good looking gitu ya, ataupun juga badan mohon maaf seperti gendut ataupun kurus gitu. Nah, itu gimana sih, Mbak? Boleh nggak di-share ke kita? Saya ingin menyampaikan satu peristiwa, ada banyak peristiwa, saya ngambil satu peristiwa. Salah satu anggota kami itu anaknya, ini di BUMN nih, di BUMN, ada lowongan, kemudian dia datang, ini belum memberikan surat lamaran belum, ketika sampai di HRD itu, belum menyerahkan surat lamaran, udah disuruh pulang, hanya gara-gara kelihatan, nggak gemuk, kelihatan gemuk. Belum memberikan surat lamaran. Lalu itu yang pertama. Lalu ada lagi anggota kami anaknya itu kurang 1 senti. Emang di situ disebutkan 165 senti. Hanya 1 senti mereka nggak diterima. Nah pertanyaannya bagi kami adalah itu nggak ada hubungan kerja apapun dengan badan mereka, dengan tubuh yang tadi disyaratkan, dengan tinggi badan, antara tinggi badan dengan yang tadi bentuk tubuh tidak ada hubungan dengan pekerjaan yang akan digeluti gitu loh. Kan itu aneh. Jadi pesertaan itu sesungguhnya tidak ada hubungannya dengan pekerjaan yang akan digeluti nanti. Itu yang cukup fenomenal dan aneh bagi kami. Dan yang lebih lagi adalah tadi tidak boleh menikah misalnya. Ya bukan ikatan dinas, mereka bilang tidak boleh menikah selama 2 tahun atau 3 tahun. Padahal pekerjaan yang akan digeluti itu nggak ada hubungannya juga. Padahal kan bicara tentang pernikahan atau nanti punya anak kan sudah diatur juga dalam undang-undang tenaga kerja. Jadi saya kira kekhawatiran yang dimiliki oleh para pelaku usaha itu terlalu berlebihan gitu. Dan kalau saya tanya kepada para pelaku usaha atau pengusaha, kawan-kawan pengusaha itu, ya mereka hanya bilang kami butuh yang fresh graduate, yang masih muda, gitu. Ujung-ujungnya itu. Jadi tetapi ya ada lucu juga ya, ketika mereka butuh fresh graduate, tapi satu sisi tidak butuh duanya yang berpengalaman. Berpengalaman, iya. Graduate tapi pengalaman ini gimana coba bacanya nih gitu ya. Ini juga aneh. Nah, yang kayak gini-gini yang mungkin perlu ditertibkan oleh Kementerian Tenaga Kerja, oleh pemerintah, melalui siapa? Melalui dinas pengawas yang ada di daerah kota, kabupaten, dan provinsi. Tapi kalau Mbak Mira ngelihatnya dengan adanya surat edaran ini sendiri ya Mbak, gimana sih sejauh mana ini bisa memberikan perlindungan begitu ya, bagi kelompok pekerja mungkin yang kita katakan bisa rentan terhadap diskriminasi, misalnya seperti, penyandang disabilitas atau yang berusia lanjut gitu? Ya, itu yang terkadang kita mohon maaf kita tidak serius tidak perhatian untuk itu padahal disabilitas gitu ya dan juga yang lanjut ini sudah diatur terutama yang saya menyorotkan disabilitas dulu. Disabilitas itu sudah jelas diatur dalam undang-undang sebelumnya Undang-Undang 13 tahun 2003 dan Undang-Undang Cipta Kerja yang terbaru. Itu disampaikan bahwa suatu perusahaan apabila dia mempekerjakan 100 orang maka wajib untuk mempekerjakan 1 orang disabilitas. Nah, tetapi faktanya ini kan tidak terjadi. Nah, yang seharusnya memonitoring, yang harus mengawal peraturan itu, ya dinas gitu, dinas tenaga kerja. Dinas tenaga kerja pengawas itu. Nah, masalahnya dinas-dinas itu, dinas tenaga kerja ini terutama bagian pengawas, ada di bawah otonomi daerah, tanggung jawab provinsi, tanggung jawab gubernur. Yang dulu sebelum tahun 2016 itu ada di tanggung jawab Kementerian Tenaga Kerja Pusat. Sekarang diambil ditarik di Pemda di bawahnya gubernur. Sehingga mereka tidak maksimal dalam menjalankan fungsi dan tugasnya. Masih dalam tanda kutip berdasarkan instruksi atau perintah daripada gubernur atau juga provinsi.
Baik. Kemudian, apa sih Mbak peran yang bisa dimainkan nih oleh serikat pekerja gitu ya dalam memastikan nanti implementasi surat edaran ini berjalan dengan, seharusnya gitu? Yang pertama, kalau perusahaan tersebut memiliki, keberadaan serikat pekerja, serikat buruh itu Mhm. agak lebih mudah. Maka serikat pekerja, serikat buruh yang dimaksud harus berkolaborasi, bekerja sama dengan dinas-dinas tenaga kerja. Ini lebih enak, baik data dan juga lokasi kan dan juga apa yang terjadi lebih tahu kawan-kawan serikat pekerja. Harapan Mhm. kami harap, dinas tenaga kerja itu juga mau berkolaborasi dan bekerja sama untuk itu, dalam rangka untuk mengawal implementasi surat edaran yang dimaksud. Nah, persoalannya muncul ketika tidak ada serikat pekerja, serikat buruh di sebuah perusahaan itu, persoalan tuh. Mmm. Si pekerja itu pun boleh mewakili, tapi biasanya si pekerja yang dimaksud itu nggak berani, ya, takut. Maka dari itu perlu proaktif inisiatif daripada si dinas tenaga kerja tersebut untuk tadi menyambangi, untuk mendatangi, menyampaikan secara langsung kepada pelaku usaha dan di depan juga para pekerja atau buruh yang ada di perusahaan tersebut. Ini sangat efektif kalau mereka benar-benar berkolaborasi dengan serikat pekerja karena yang tahu sehari-hari lapangan apa yang terjadi di dalamnya itu ya serikat pekerja. Baik, kemudian Mbak Mira, apa nih yang mungkin Mbak Mira bisa sampaikan gitu ya, kepada pemerintah terkait dengan surat edaran ini agar tidak hanya menjadi formalitas saja, selain dengan dibutuhkannya kekuatan hukum ini tadi Mbak, agar memang ini, betul-betul bisa diimplementasikan, dirasakan manfaatnya oleh para pencari kerja gitu? Oke, surat edaran sudah dibuat, Mhm. syarat tadi ada apa tambahan untuk menjadi peraturan menteri atau keputusan menteri sambil ini Mhm. berjalan. Nah, sambil berjalan paralel saja, maka fungsi di Dinas Tenaga Kerja terutama pengawas itu harus Mhm. dimaksimalkan. Mereka harus diinstruksikan secara tegas oleh Kementerian Tenaga Kerja pemerintah pusat untuk sama-sama memonitoring atau mengawasi dan juga mengawal implementasi surat edaran ini dan menggandeng kawan-kawan serikat pekerja serikat buruh yang ada di daerahnya untuk sama-sama menginformasikan, Mhm. menyampaikan, menegaskan kepada para pelaku usaha untuk mematuhi surat edaran yang sudah diterbitkan gitu ya. Saya kira itu yang di depan mata karena kalau bicara untuk menunggu peraturan yang lebih kuat lagi kan lama nih gitu ya. Tetapi karena surat edaran sudah dibuat ya sudah kawal secara ketat, secara tepat dan secara masif gitu ya. Ya. Jangan sampai ini menjadi sebuah hanya imbauan biasa. Oke, Mbak Mira mungkin terakhir dari saya, ada rencana atau plan konkret nggak Mbak kira-kira dari aspirasi sendiri gitu ya, untuk mengawal, implementasi surat edaran ini agar memang benar-benar dipraktekkan dan dilakukan di lapangan gitu? Ya, yang pertama kalau kami dari aspirasi karena Mhm. punya perwakilan dari Sabang sampai Merauke, kami punya Pos Indonesia, Telkomsel, kemudian Telkom juga, ya, kemudian ada kawan-kawan perbankan juga. Kami sudah menyampaikan kepada kawan-kawan yang di daerah-daerah untuk sama-sama menyampaikan atau mengawal surat edaran ini kepada seluruh anggotanya atau bukan yang anggotanya juga. Kemudian mendatangi dinas-dinas tenaga kerja setempat untuk sama-sama mengawal surat edaran ini supaya hal ini bisa diimplementasikan. Yang kedua, pokok utama sih Mbak, pokok utama negeri ini adalah minimnya lapangan pekerjaan. Gitu. Jadi Mmm. kami nanti dari aspirasi juga sudah menyampaikan ya segera untuk pemerintah menciptakan lapangan pekerjaan yang lebih luas lagi, yang lebih banyak lagi, sehingga kawan-kawan yang kasus Bekasi kemarin tidak terjadi lagi nih kebanyakan yang cari kerja daripada lowongan kerja yang tersedia. Nah, Ya. harapan kami makanya kenapa ini muncul gitu ya karena tadi banyak yang di PHK di usia produktif sehingga mereka tadi kesulitan satu sisi persyaratannya muncul seperti ini maka dari itu sekali lagi Mhm. dari Sabang sampai Merauke kami sudah konsolidasi sudah melakukan koordinasi untuk sama-sama mereka mengawal di daerahnya masing-masing. Kalau di tingkat pusat kami menyampaikan kepada pemerintah Pak Prabowo Subianto untuk betul-betul untuk menaikkan Mbak eskalasinya Mhm. keputusan menteri dan juga atau peraturan menteri.
Baik Mbak Mira Sumira, terima kasih ya Mbak untuk sharing-nya bersama dengan kami hari ini. Tentunya harapan kita bersama bahwa dengan adanya, essay ini sendiri ini bisa menjadi momentum begitu ya untuk memperbaiki praktik rekrutmen ini untuk menjadi lebih transparan, adil, berbasis kompetensi, dan menciptakan banyak lapangan kerja juga yang paling penting agar, tidak banyak lagi angka pengangguran di Indonesia begitu ya Mbak. Terima kasih Mbak, sukses selalu, sehat selalu, selamat siang. Selamat siang, terima kasih.